Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak dan Bapak Ibu yang kami hormati, pada kali ini kultum kita pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 kita akan membahas tentang dirikanlah sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa selalu menjaga kita. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan Bapak Ibu, sholat merupakan tiang agama. Sholat adalah rukun Islam yang kedua yang wajib untuk dilaksanakan oleh semua umat Islam. Dan dalam sholat tersebut terdiri dari ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang terdapat dalam doa iftitah yang saat kita membacanya ya, itu terdapat bacaan bahwa sesungguhnya itu hidup kita, mati kita itu hanyalah untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan lain sebagainya, hidupku dan matiku itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Membacakan niat sholat diakhiri dengan lillahi ta'ala. Usalli fardu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat ini merupakan perintah untuk kita umat Islam. Nah, sekali lagi Pak Guru ulangi ya, sholat itu adalah perintah untuk kita semua umat Islam, supaya kita nanti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat ini diwajibkan untuk semua muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, muslim laki-laki dan muslim perempuan ini yang sudah masuk akil balik. Apa itu? Yang sudah berusia 10 tahun ke atas, kalau kita sudah sering mendengarnya. Nah, bagi yang belum usianya 10 tahun, itu anak-anak wajib untuk mempelajari, mengetahui bagaimana gerakan sholat dan bagaimana cara menghafalkan jumlah rakaatnya saja terlebih dahulu. Bukan berarti kalau misalkan kita belum masuk pada usia balik, kita tidak sembahyang atau tidak sholat ya, kita tetap melaksanakan ibadah sholat. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, bersabarlah kamu dan lakukanlah sholat. Dirikanlah sholat. Nah, Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Mendirikan itu maksudnya adalah melaksanakan perintah sholat wajib atau sholat fardu yang kita harus lakukan atau kerjakan. Nah, anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat fardu itu kita ada 5 waktu. Nah, yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua zuhur, asar, maghrib, isya, yang semuanya berjumlah 17 rakaat. Ya, ingat-ingat ya sekali lagi.
untuk sholat itu, sholat 5 waktu jumlah rakaatnya ada 17 dalam sehari semalam. Nah, sholat ini dikerjakan lebih baik di awal waktu dan secara berjamaah. Nah, kalau sholatnya sendiri-sendiri bagaimana? Jawabannya adalah tidak mengapa kalau misalkan sholatnya sendiri, tapi lebih dianjurkan untuk sholatnya berjamaah. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kultum kita pada hari ini membawa manfaat untuk anak-anak kita semuanya, supaya anak-anak kita ini terbiasa melaksanakan ibadah sholat dari kecil, dari masa kecilnya. Ya, kalau misalkan nanti sudah besar baru mau melaksanakan sholat, itu akan jauh lebih rumit memahaminya ketimbang anak-anak kita semua dalam usia yang masih kecil. Nah, dianjurkan untuk melaksanakan sholat pada setiap harinya. Nah, sholat itu apa? Sholat itu adalah gerakan diawali dengan niat, lanjutkan dengan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Ya, diakhiri dengan salam. Nah, pada saat kita sholat itu ialah kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita mau menghadap Allah, sebaiknya tidak tidak boleh kita main-main sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sedang melaksanakan ibadah, yaitu kewajiban, ya, kewajiban kepada yang menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pada hari ini Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat belajarnya, walaupun dari pelajaran dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan wabah virus corona ini cepat berlalu dan kita dapat berkumpul kembali di sekolah. Ya, nak, doakan yang terbaik untuk kita semua. Dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Kultum kita pada hari ini Bapak akhiri cukup sekian. Jadi kesimpulannya adalah, dirikanlah sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan senantiasa menjaga kita. Ya, sholatnya itu yang akan menjaga kita, dan Allah akan sayang sama kita kalau kita selalu melaksanakan kewajibannya. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak yang dirahmati oleh Allah dan Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri kultum kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.